Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Sudah berbagai macam tema yang sudah kita bahas dengan berbagai narasumber, juga ada dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas soal ISK atau infeksi saluran kemih yang sekarang banyak juga yang mengalaminya, dan mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu ISK, seperti apa gejalanya, apakah gangguan pada saat kita kencing itu sudah termasuk ke dalam ISK. Akan kita bahas hari ini beserta pengobatannya, penyebabnya, dan lain-lain. Hari ini sudah bersama Dokter Palguna di sini, spesialis urologi. Halo Dokter Palguna, selamat siang. Halo Cynthia, selamat siang. Apa kabar? Baik dokter, dokter apa kabar dok? Sehat-sehat. Sehat, oke. Dokter, kita bahas soal ISK ya dokter ya, infeksi saluran kemih. Ya. Iya. Mungkin yang pertama saja dokter saya tanya, apa itu ISK dokter? Ya kalau ISK itu kan sebenarnya kependekan ya dari, kalau panjangnya itu adalah infeksi saluran kemih. Atau ada juga yang bilang itu adalah infeksi saluran kencing. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu saluran kencing itu apa aja. Banyak mengira saluran kencing itu hanya dari luarnya kan ya, istilahnya kalau bahasa awamnya lubang pipis ya, seperti itu ya anggapannya. Padahal saluran kencing itu dari ginjal. Nah, ginjal kemudian ada namanya ureter. Ureter itu adalah tabung kayak selang gitu yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Nah, jadi partnya dari saluran kemih itu adalah ginjal, ureter tersebut, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, uretra itu yang kalau pada wanita itu strukturnya lebih pendek dibandingkan pada struktur pada pria. Begitu. Jadi infeksi saluran kemih itu adalah infeksi yang terjadi pada saluran tersebut, kalau pengertiannya. Oke, jadi saluran yang orang kira itu saluran kemih, saluran kencing itu tadi ternyata panjang ya dokter, dari mulai ginjal tadi dan sampai ke bawahnya itu termasuk ke saluran kemih ya dokter ya? Termasuk. Bahkan kita kan baginya menjadi dua ya, saluran kemih bagian atas dan juga bagian bawah. Dari ureter dan ginjal itu sudah termasuk ke atas. Kandung kemih dan sampai uretra itu saluran kencing bagian bawah. Jadi tergantung lokasinya, dia termasuk infeksi saluran kemih bagian atas atau saluran kemih bagian bawah, begitu. Oke, baik. Nah, Ya. kemudian dokter, untuk gejalanya dokter, ISK itu gejalanya seperti apa saja? Ya kalau untuk gejala sih, yang paling umum ya, gejalanya itu pasti rasa tidak nyaman pada saat kencing. Rasanya itu seperti perih, panas, kemudian nyeri bahkan. Kemudian gejala berikutnya itu adalah sering kencing. Pasien itu akan merasakan pengen pipis terus. Jadi baru selesai pipis, nanti pengen pipis lagi. Kemudian bahkan kalau gejala infeksinya itu lebih berat, ya itu bisa terjadinya demam. Kalau lebih berat lagi, bisa terjadinya penurunan kesadaran, bisa kalau sudah infeksinya sudah lanjut, kalau sudah terjadi sepsis. Tapi kalau gejala awalnya sih paling rasa tidak nyaman pada saat kencing, nyeri, kemudian sering kencing, dan juga demam. Nah, itu kalau sering dengar, kalau tahu itu bahasa anyang-anyangan, anyang-anyangan ya bahasa awamnya. Itu salah satu tanda awalnya. Oke, berarti kalau misalnya terjadi anyang-anyangan, dokter, walaupun dia nggak lama, kayak sesekali anyang-anyangan, tapi tidak terjadi demam dan lain-lain, bisa disebut ISK atau gimana dok? Itu bisa jadi gejala, jadi tanda awalnya, anyang-anyangan. Jadi kalau untuk menentukan infeksi saluran kemih itu kan kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kayak membuktikan bahwa dia itu ada bakteri atau tidak, seperti itu. Ada pemeriksaan urinalisa namanya, dan kultur urin, begitu. Tapi kalau anyang-anyangan itu tanda awal biasa di awalnya pasti pasien akan merasakan gejala tersebut. Begitu, Oke, Cynthia. baik.
Nah, kalau untuk gejala yang dikatakan berat, dokter, atau mungkin parah gitu, biasanya seperti apa, dok? Kalau berat ya, kalau parah, yang pasti yang kalau saya jadi patokan itu adalah kualitas hidupnya. Jadi apakah gejala tersebut mengganggu kualitas hidupnya atau tidak gitu. Kalau dia misalnya kencing terus-menerus, terus dia tidak bisa beraktivitas, pekerjaannya itu terganggu, ya itu udah termasuk parah, udah pasti. Kemudian kalau dari segi severity-nya pasti sepsis seperti saya bilang tadi. Jadi kalau bisa ada infeksi sampai dia, jadi kalau ISK itu biasa tipenya ascending infection ya. Jadi dia itu infeksi dari bawah dan dia bisa naik ke atas. Jadi awalnya dia saluran kencing bagian bawah, bisa dia naik ke atas ke ginjal, bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mengganggu kualitas hidup, itu berarti sudah parah, itu satu. Nah, kalau misalnya dia ada demam, demamnya itu bisa sampai di atas 39 derajat, bisa 40 derajat, terus tidak turun-turun, ya itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi kalau bisa adanya sepsis. Kalau sepsis itu biasanya dia sudah ada kegagalan fungsi organ, bisa penurunan kesadaran pasiennya, itu udah emergensi hitungannya, kegawat daruratan. Ya, gitu Cynthia. Oke, baik, dokter. Ya. Jadi, ada juga ya dokter ya gejalanya yang terus-terusan ingin merasa kencing gitu ya, dokter? Itu juga termasuk gejalanya juga mungkin ya, dok? Anyang-anyangan Oh, apa iya, enggak iya, iya, termasuk? iya. Ya itu Hmm. seperti saya bilang itu frekuensi kan. Jadi dia itu akan terus merasa pengen pipis terus. Jadi baru selesai pipis, pengen pipis lagi, yaitu karena infeksinya itu, karena peradangan yang tersebut. Yaitu Hmm. bisa menjadi tanda awal dia ada infeksi saluran kemih. Tapi untuk membuktikan bahwa ada bakteri atau tidak, itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Mesti ada pemeriksaan urinalisa namanya dan pemeriksaan kultur urin untuk mengetahui jenis bakterinya. Begitu. Oke. Kemudian Ya, dokter, untuk penyebabnya dokter, apa saja penyebab sehingga bisa terjadi ISK, dok? eh, kalau penyebabnya itu, ya gini ya, ISK itu biasanya terjadi, harus tahu dulu nih sebelumnya. Jadi urin itu sebenarnya steril. Sebenarnya tidak ada bakteri seharusnya. Jadi urin itu adalah apa ya? Hasil dari penyaringan ya, hasil penyaringan darah, kemudian dibuang zat-zat yang tidak diperlukan itu dalam bentuk urin. Nah, normalnya itulah steril, tidak ada bakteri. Nah, ada beberapa keadaan yang bisa menimbulkan adanya bakteri di dalam urin tersebut sehingga bisa menimbulkan infeksi saluran kemih baik bagian atas maupun bagian bawah. Yang pertama, kelainan anatomis. Nah, bentuk saluran kemihnya itu ada gangguan, misalnya ada penyempitan, kemudian bentuknya itu berbeda, kelainan bentuk. Nah, itu menyebabkan urin itu tidak bisa keluar dengan lancar. Maksudnya akan terjadi stasis dari urin. Nah, itu faktor risikonya itu stasis dari urin itu bisa menimbulkan adanya bakteri. Kemudian yang kedua, batu. Nah, batu juga bisa memicu terjadinya infeksi di saluran kemih. Kemudian selain dari anatomi, kemudian ada batu, bisa juga karena kebiasaan. Nah, ini paling utama sih, kebiasaan. Kebiasaan lifestyle lah ya, kayak seperti kita sering menahan kencing, sering duduk lama, tidak suka minum air putih, sukanya minum soda-soda aja, suka minum es, nah jarang minum air putih lah. Nah, itu juga bisa memicu terjadi infeksi saluran kemih. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang yang pertama adalah dari anatomis tubuh dulu. Ada kelainan atau tidak, kemudian ada seperti ada batu atau tidak, kemudian pengaruh dari lifestyle. Nah, kita apakah sering menahan kencing atau tidak, minum air putihnya bagaimana, kemudian olahraga rutin atau tidak, sering duduk lama atau tidak. Nah, satu lagi itulah kebersihan di area genitalia. Itu penting. Itu Oke, penting. jadi lifestyle ya Ya. dokter ya memang tadi penyebab dari infeksi saluran kemih ini. Tapi dokter, Betul.
menahan kencing, dokter, apakah itu juga salah satu penyebab utama, dok? Katanya jangan menahan kencing, Anda bisa menyebabkan batu Eh, ginjal dan lain-lain itu. menahan menahan kencing iya, justru iya. Kalau tadi saya bilang kan stasis dari urin, jadi urinnya itu seharusnya bisa keluar tapi diam di saluran kemihnya. Jadi kalau normalnya ya seharusnya kalau kita keluarkan urin dengan baik, kalau dia emang udah kita ada sensasi rasa kencing, berarti itu udah ada alarm dari tubuh harus kita keluarkan. Nah, kalau kita sering menahan kencing itu justru risiko terjadinya stasis urin dan risiko untuk terjadinya infeksi di saluran kemih. Begitu. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, apakah bisa juga menyerang anak-anak, dokter? Anak-anak juga bisa ISK apa enggak, dok? Anak-anak, oh tentu bisa. Anak-anak juga bisa. Apalagi anak-anak kan kekebalan tubuh imunitasnya tidak sebaik dewasa ya. Dewasa aja bisa, apalagi anak-anak justru sangat bisa. Oke, dengan gejalanya yang sama kah, dok? Gejalanya itu sama untuk gejala sama, nggak ada berbeda. Justru anak-anak lebih gampang terkena infeksi saluran kemih. Anak-anak itu kan lebih cenderung bagaimana ya, suka bermain ya, suka ya sembarang lah, suka mainnya kan. Terus yang kedua, ketahanan tubuhnya justru lebih rendah daripada orang dewasa. Nah itu yang membuat anak-anak juga bisa dan sangat bisa terkena infeksi saluran kemih. Oke, baik. Nah, untuk mendiagnosa, dokter, penyakit ISK ini seperti apa, dok? Kalau untuk mendiagnosa sih sama aja. Yang pertama ya kita lakukan anamnesa ya. Anamnesa itu wawancara. Sebenarnya dari anamnesa itu kita sudah bisa menegakkan sudah berpikir ini ke arah infeksi saluran kemih, sudah bisa. Nah, tinggal nanti kita membuktikan aja tambahannya itu dari pemeriksaan urinalisa dan juga kalau diperlukan itu pemeriksaan kultur urin kalau diperlukan. Soalnya dari anamnesa terus dari urinalisa itu juga sudah bisa membuktikan untuk menegakkan diagnosa infeksi saluran kemihnya. Oke, baik. Ya. Kemudian dokter, apakah ISK ini bisa mengganggu kehamilan, dok, untuk ibu-ibu yang kondisinya sedang hamil kemudian dia juga memiliki ISK? Mengganggu kehamilan maksudnya apakah dia menjadi susah hamil ataukah orang sudah hamil kemudian dia akan menjadi terganggu janinnya atau bagaimana? Yang sudah hamil, dokter. Oh, yang sudah hamil. Kalau dari artikel yang saya baca, kalau untuk ISK justru itu bisa memicu kontraksi. Jadi ini kan kalau infeksi itu kan pasti akan jadi respon inflamasi itu peradangan. Nah, kalau peradangan inflamasi itu akan memicu terjadinya rilis dari prostaglandin. Nah, prostaglandin itu bisa memicu dari kontraksi dari rahim. Nah, makanya pada ibu hamil ISK sebaiknya dihindari karena dari literatur yang saya baca itu justru memicu terjadinya kelahiran prematur. Ada kasus seperti itu. Oke, baik. Ya. Apakah mungkin terkena ISK-nya itu pada saat dia hamil gitu mungkin ya, dok ya? Oh iya, benar. Ada juga sih literatur yang bilang kenapa sih pada ibu hamil tuh sering ada infeksi saluran kemih. Nah, semakin bertambahnya usia, itu kan sebenarnya bladder dan rahim itu berdekatan ya. Bladder itu kandung kemih. Dia itu berdekatan justru, menempel justru. Nah, semakin kan kalau misalnya kehamilan semakin membesar, justru akan mendesak kandung kemih. Nah, karena desakan tersebut, tentu pada saat proses kencing ya, tidak semua urin yang keluar, sehingga memicu terjadi stasis dari urin. Nah, stasis dari urin, kembali lagi, kalau adanya stasis dari urin, itu memicu terjadinya kolonisasi dari bakteri, sehingga memicu jadi infeksi saluran kemih.
begitu. Baik. Kemudian dokter, untuk toilet umum ya dokter, ya banyak yang mengatakan katanya ISK itu karena tertular dari toilet umum dokter. Benar apa nggak sih dokter itu? Waduh, ini siapa yang nanya ya? Dia sering pipis di toilet umum ya? Ya mungkin traveler ya yang bertanya seperti ini. Jadi kalau traveler kan pasti, apalagi backpacker ya, jadi sering memanfaatkan sarana umum ya. Tentu berisiko. Kenapa? Karena ya namanya toilet umum, kita kan sharing. Kebersihannya juga bukan menjadi tanggung jawab kita. Jadi kayak kita juga tidak tahu bahwa bagaimana kebersihannya di sana. Apalagi perempuan kan uretranya pendek. Jadi kenapa infeksi saluran kemih itu lebih banyak terjadi pada wanita? Itu karena uretra pada wanita itu lebih pendek daripada pria. Dan yang kedua, uretra itu berdekatan dengan vagina. Nah, itu justru berpengaruh. Nah, apalagi kalau misalnya sering ke toilet umum apalagi mungkin ada yang tidak terjaga ya kebersihannya, airnya sudah berapa hari. Nah, itu kan tentu berisiko, apalagi buat wanita. Maka kalau misalnya ke toilet umum disarankan lebih baik bawa air yang bersih aja. Air yang bersih, terus tisu, ya bawa perlengkapan pribadi aja. Oke, baik. Oke, Dokter Palguna, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dokter ya. Ya, oke. Oke, baik sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dokter Palguna tadi sudah banyak bahas soal ISK ya, apa itu gejalanya, penyebabnya juga, dan pertanyaan soal toilet umum juga tadi sudah ditanyakan ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya seperti apa pengobatan dan penyembuhan dari ISK ini. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.